Ekowisata Desa Beber. Ekowisata Desa Beber memiliki visi menjadi kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Dapat memberikan banyak manfaat seperti sumber pendanaan bagi kawasan konservasi, perlindungan kawasan konservasi, alternatif sumber mata pencaharian masyarakat lokal, pilihan untuk mempromosikan konservasi, dan dorongan upaya konservasi secara khusus. Agar visi ini terwujud, Ekowisata Desa Beber memiliki misi, yaitu melaksanakan kegiatan yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam. Lalu, mengembangkan budidaya tanaman atau pembibitan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Berikutnya, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat dengan memberikan fasilitas perpustakaan, baik menggunakan media cetak maupun elektronik book, beradaptasi terhadap teknologi dan jaringan internet. Selanjutnya, memanfaatkan potensi kepemudaan dalam berinteraksi sosial guna mengenalkan seni dan budaya lokal kepada masyarakat lebih luas. Serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan secara konservatif sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat melalui UMKM. Tujuan dari Ekowisata Desa Beber adalah membangun kesadaran lingkungan, budaya, dan rasa hormat. Lalu, memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah. Berikutnya, memberikan manfaat keuangan langsung bagi konservasi atau pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal, industri swasta. Kemudian, memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan bagi pengunjung untuk meningkatkan sensitivitas terhadap iklim politik, lingkungan, sosial tempat tujuan wisata. Serta membangun, mengoperasikan fasilitas atau infrastruktur dengan meminimalkan dampak lingkungan. Dan mengakui hak-hak, keyakinan spiritual komunitas adat, dan memberdayakan mereka. Juga meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, psikologis. Dengan adanya ekowisata Desa Beber, dampak yang diharapkan adalah masyarakat mendapatkan pendidikan lingkungan untuk menjaga kelestarian alam, menghormati dan menjaga keberadaan alam, lengkap dengan lingkungan sekelilingnya. Selanjutnya, masyarakat terlibat secara emosional dan materi, berpartisipasi dalam kegiatan konservasi alam. Partisipasi masyarakat ini akan digunakan untuk memelihara kelestarian hayati,
dan mengembangkan keberagaman hayati di wilayah ekowisata. Selain itu, kegiatan ekowisata secara tidak langsung akan membutuhkan tenaga masyarakat sekitar untuk menjaga dan mengembangkan potensi dan keragaman hayati. Dengan begitu, kegiatan rekreasi ini sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Potensi wilayah yang dimiliki oleh Desa Beber terdiri dari potensi geografis, potensi alam, potensi ekonomi, dan potensi budaya. Potensi yang pertama adalah potensi geografis. Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, terletak di koordinat 6 derajat 48 menit 24 detik lintang selatan dan 108 derajat 31 menit 11 detik bujur timur. Jarak tempuh 15 km dari kota Cirebon, 15 km dari kota Kuningan, 218 km dari kota Bandung, dan 282 km dari kota Jakarta. Desa Beber dilalui oleh jalur lalu lintas sangat penting karena merupakan satu-satunya jalur jalan besar provinsi yang menghubungkan kota Cirebon dengan kota Kuningan, kota Ciamis, dan kota Tasikmalaya dengan waktu tempuh tersingkat. Desa Beber berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 250 meter di atas permukaan laut. Dari bibir pantai utara berjarak 16 km dan dari Gunung Ciremai berjarak 17 km. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Desa Beber memiliki dua sisi pemandangan alam, yaitu pemandangan laut dan pemandangan gunung. Sejak dahulu, Kuningan menjadi daerah tujuan wisata bagi masyarakat yang berasal dari kota Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Kini bertambah banyak titik-titik tempat wisata baru bermunculan di sekitar Gunung Ciremai, membuat semakin ramainya lalu lintas yang melewati Desa Beber. Hal ini menjadikan Desa Beber sebagai daerah penyangga kawasan pariwisata dan kuliner kota Kuningan. Dengan kondisi seperti ini, Desa Beber memiliki potensi menarik untuk menjadi daerah persinggahan atau bahkan daerah tujuan wisata baru. Mengingat jarak tempuh lebih dekat, yaitu hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit dari kota Cirebon. Untuk itu, Desa Beber kini sedang berbenah untuk menyediakan alternatif wisata baru berupa pengembangan kawasan ekowisata. Potensi selanjutnya yang dimiliki oleh Desa Beber adalah potensi alam. Siapa sangka 30 tahun yang lalu tempat ini hanya merupakan padang rumput ilalang di lereng bukit dengan kontur tanah menurun. Tidak jarang di lereng ini terjadi pergeseran tanah atau longsor ketika turun hujan. Tak sedikit pula perubahan kemiringan terjadi karena pergerakan dan tidak ada tanaman penahan, membuat lereng ini menjadi tidak produktif. Warga sekitar enggan memanfaatkan lahan ini untuk bercocok tanam, apalagi menjadi tempat bermukim. Alhasil hanya pengembala kerbau dan kambing yang sesekali memanfaatkan rumput-rumput yang tumbuh liar.
Kesadaran para sesepuh kita akan pentingnya mempertahankan kelangsungan hidup, menggerakkan aparat pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, serta masyarakat untuk mencanangkan gerakan reboisasi dan penataan hutan kota pada tahun 1990 silam. Dengan menggalakkan kegiatan penanaman bibit pohon pelindung di lahan seluas hampir 1,5 hektar, pohon-pohon berjenis mahoni, albasia, jati, dan lain-lain kini tumbuh rindang menyejukkan mata dan melindungi lereng bukit dari bencana. Hutan ini tidak tumbuh dengan sendirinya. Ini bukan hutan alami, akan tetapi hutan buatan, hasil jerih payah dan penantian dalam waktu yang lama. Kini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Bisakah kita mempertahankan dan melanjutkan kecintaan terhadap alam? Pedulikah terhadap kelangsungan hidup generasi anak cucu kelak? Potensi berikutnya adalah potensi ekonomi. Sebagai jalur lalu lintas pariwisata, maka Beber menjadi tempat yang ideal untuk persinggahan atau tujuan kuliner. Ada beberapa rumah makan dan penginapan yang menjadi daya tarik pengguna jalan, selalu ramai pengunjung dengan menyediakan berbagai macam kuliner. Seperti rumah makan Kelapa Manis, rumah makan Pringsewu, rumah makan The Salt, rumah makan Palinggihan, Hotel Radian, dan Alam Manis Resort Villa. Ekowisata Desa Beber akan menyajikan konsep yang benar-benar baru di kawasan ini. Pengunjung dapat menikmati kuliner sambil beristirahat menikmati alam hutan, edukasi dalam perpustakaan, mempelajari pembibitan, melihat kerajinan tangan, dan pertunjukan seni budaya. Kuliner yang disuguhkan adalah makanan khas Nusantara serta jajanan pelengkap berupa makanan ringan hasil olahan masyarakat setempat. Pengunjung juga dapat membeli oleh-oleh kerajinan tangan hasil seni rupa yang terbuat dari bambu dan kayu. Beberapa industri rumahan yang ada di Desa Beber yaitu industri rumahan kerajinan tangan kening, industri rumahan kerajinan tangan bambu, industri rumahan sumpia, industri rumahan alat musik bambu, serta industri rumahan jamu kunyit. Selain itu, Desa Beber juga memiliki potensi budaya. Terdapat beberapa pegiat seni yang mengembangkan warisan seni Sunda yang unik tetapi hampir punah, menggunakan alat musik bambu seperti karinding, celempung, dan lain-lain. Ekowisata Beber akan memberikan wadah untuk menjaring generasi baru, menarik minat, menampilkan bakat dan keahlian dengan menyediakan sanggar, guna membina para pecinta seni dan budaya lokal untuk menyalurkan ekspresi dan kreativitas sehingga dapat diperkenalkan kepada pengunjung dan masyarakat secara luas. Hal ini perlu dibina dan dikembangkan guna mempertahankan warisan budaya leluhur. Ekowisata Desa Beber memiliki program-program kerja dalam berbagai macam bidang. Bidang yang pertama adalah bidang konservasi hutan. Bidang konservasi hutan memiliki misi yaitu melaksanakan kegiatan yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam di ekowisata Desa Beber. Tujuan konservasi hutan di ekowisata Desa Beber adalah mewujudkan kelestarian sumber daya alam, baik fisik dan hayati, untuk menciptakan ekosistem yang seimbang.
Ekosistem yang seimbang akan mendukung adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat Desa Beber. Dalam mempraktikkan konservasi lingkungan, butuh tenaga para aktivis lingkungan dan para relawan yang cinta lingkungan sebagai supporter dan motor dari adanya kegiatan pelestarian ini. Semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan dengan cara sederhana, yaitu dengan ikut serta dalam usaha penanaman pohon di lingkungan, atau bisa dilakukan dengan cara pembersihan lingkungan bersama. Sehingga generasi muda mempunyai kesadaran penuh dalam usaha kegiatan konservasi hutan. Konservasi hutan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, konservasi hutan bersifat edukatif untuk masyarakat luas, khususnya generasi muda, tentang pentingnya kelestarian hutan. Konservasi hutan juga sebagai wahana pengembangan pengetahuan alam yang didukung dengan terapan teknologi yang berwawasan lingkungan. Lalu, konservasi hutan juga sebagai hidrologis pendukung kehidupan. Selanjutnya, konservasi hutan juga bermanfaat untuk menciptakan iklim yang baik dan seimbang. Konservasi hutan juga bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu, konservasi hutan menambah penghasilan masyarakat dari kegiatan turisme dan rekreasi. Ruang lingkup dari konservasi hutan ekowisata Desa Beber yang pertama adalah konservasi tanah, lalu konservasi air, selanjutnya konservasi hutan, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Bidang selanjutnya adalah bidang budidaya tanaman atau pembibitan. Misi dari bidang ini adalah mengembangkan budidaya tanaman atau pembibitan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Manfaat dari budidaya tanaman atau pembibitan yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan baik dari segi ekonomis ataupun untuk mendukung bidang konservasi. Berikutnya, bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan hasil produksi yang juga berkualitas. Lalu, meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru di dalam bidang budidaya. Selanjutnya, kegiatan budidaya juga dapat dijadikan sebagai suatu metode untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih optimal. Selain itu, aktivitas budidaya tanaman membantu menciptakan udara yang jauh lebih bersih serta lingkungan yang juga lebih sejuk. Lokasi untuk menyemai tanaman menggunakan lahan ekowisata Desa Beber dengan cara swakelola masyarakat atau kerjasama dengan petani bibit. Bermacam-macam bibit tanaman yang dapat dijual seperti buah dan sayuran. Kontinuitas atau kelangsungan bibit harus senantiasa dijaga, dan bibit yang diminati sebagian besar pelaku budidaya ini harus tersedia terus-menerus supaya tidak mengecewakan pelanggan, dan pelanggan tetap setia membeli produk bibit yang kita hasilkan. Upaya yang bisa dilakukan untuk salah satu konsep pemasaran adalah dengan merangkul pelanggan atau para petani yang akan menjadi calon konsumen. Misalnya saja dengan memberikan edukasi atau pembelajaran mengenai bibit tanaman yang kita jual, hingga membina mereka agar sukses sampai menjual tanamannya kelak.
Untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam jumlah besar, perlu dibangun persemaian yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain bangunan persemaian, sarana dan prasarana pendukung, sarana produksi tanaman, dan lain-lain. Selain itu, ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup diandalkan. Adapun langkah-langkah penyemaian benih, yang pertama adalah penaburan, lalu penyapihan bibit, dan yang terakhir pemeliharaan. Dalam pemeliharaan, mencakup proses penyiraman, pemupukan, penyulaman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, serta seleksi bibit. Program kerja ekowisata Desa Beber berikutnya adalah bidang perpustakaan Balai Bulak Baca. Bidang ini memiliki misi, yaitu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta membantu memudahkan masyarakat untuk beradaptasi terhadap teknologi dan jaringan. Tujuan dari bidang perpustakaan Balai Bulak Baca adalah yang pertama, merubah cara pandang bahwa membaca bukan kegiatan yang kuno atau ketinggalan zaman. Selanjutnya, merangsang minat. Penting menciptakan suasana yang baik seperti alam yang asri untuk menarik perhatian para calon pembaca. Lalu, mengakomodir inovasi dan teknologi. Meski secara fisik buku tetap disediakan di rak-rak Balai Bulak Baca, akan tetapi secara terpadu mengadaptasi internet untuk mendapatkan electronic book. Serta mencintai alam. Perasaan berbeda muncul ketika membaca dalam suasana yang sejuk. Tenang dan nyaman membuat kita merindukan alam yang hijau. Memunculkan keinginan untuk tahu jenis dan manfaat tanaman bagi manusia, bagaimana proses pembibitan, penyemaian, dan penanaman. Perpustakaan yang ideal pada dasarnya adalah sebuah perpustakaan yang mampu memberdayakan masyarakat. Perpustakaan yang mampu melakukan revolusi minat baca pada masyarakat. Mampu mengubah karakter masyarakat dari tidak suka membaca menjadi suka membaca. Mengubah masyarakat tuna informasi menjadi masyarakat yang berliterasi atau melek informasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memiliki struktur kelembagaan yang kuat. Lalu memiliki desain ruang yang menarik. Berikutnya, memiliki koleksi yang variatif sesuai keinginan pemustaka. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas pustakawan. Serta mempunyai layanan yang berkualitas. Selain itu, program kerja ekowisata Desa Beber juga bergerak pada bidang seni dan budaya. Tujuan dari bidang seni dan budaya yang pertama adalah mengajarkan budaya warisan daerah kepada generasi muda. Lalu, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Berikutnya, mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Selanjutnya, menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Serta menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme. Langkah-langkah dalam bidang seni dan budaya, yang pertama adalah coaching seni untuk remaja dan anak-anak, yang bertujuan untuk mengenalkan seni dan budaya,
untuk mengajarkan kepada orang lain, untuk memperkenalkan keluar wilayah, serta agar tidak terpengaruh budaya asing yang tidak bermanfaat. Langkah berikutnya, menyediakan fasilitas sanggar seni dan budaya untuk mewadahi minat dan bakat, serta menggelar acara seni dan budaya secara berkesinambungan untuk menampilkan hasil karya dan ekspresi para pegiat, serta dapat menarik perhatian pengunjung. Program kerja ekowisata Desa Beber juga bekerja pada bidang UMKM. Bidang ini memiliki misi, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan secara konservatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat melalui UMKM. Tujuan dari bidang UMKM yang pertama adalah menjaring wisatawan untuk berkunjung ke ekowisata dengan tujuan yang beragam. Lalu, membina para pedagang kecil di wilayah Desa Beber, serta memberikan sarana pemasaran dan penjualan produk-produk kreatif hasil kegiatan di area ekowisata. Langkah-langkah yang dilakukan dalam bidang ini, yang pertama yaitu menyediakan fasilitas kuliner khas daerah yang dapat dinikmati di ekowisata. Lalu, menyediakan gerai souvenir sebagai cenderamata khas daerah. Berikutnya, menyediakan aneka ragam jajanan kaki lima, serta menyediakan tempat penjualan bibit tanaman hasil budidaya di kawasan ekowisata.